Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bu Dosen Heni, sebelumnya dari kami nama Joko Prasetyo dan Syariful Anam dari kelompok 2 yang akan memaparkan perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman kolonial atau zaman penjajahan yang pertama antara abad 16 sampai ke 19 untuk memenuhi tugas yang Ibu berikan melalui video. A. Karakteristik pendidikan Portugis di Indonesia pada abad ke-16. Mengalami perdagangan dari aspek ekonomi, di mana agama Nasrani yang disebarkan oleh bangsa Portugis dengan cara bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan misionaris Franciscus Xaverius untuk mengembangkan pendidikan agama Katolik dan mendirikan sekolah-sekolah. Misi pengembangan agama Katolik mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan pendidikan pada masa Portugis. Gereja Katolik didirikan untuk mengembangkan agama Katolik dan sekolah-sekolah guru pertama di Indonesia yaitu di Maluku atau Ternate. Lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi harus dikirim ke Goa atau India untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Keagamaan Katolik. Tokoh Ordo Yesuit merupakan pelopor pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Adapun pelajaran yang diberikan adalah berhitung, ajaran agama, membaca, dan menulis. Namun pengajaran yang diberikan oleh Portugis ini sering memberikan pemberontakan sehingga kekuatan Portugis dan misi Katolik di Indonesia pada abad ke-16 telah musnah. B. Karakteristik pendidikan Belanda untuk membentuk VOC yang bertujuan untuk menaikkan keuntungan perdagangan rempah-rempah yang pelaksanaannya menyebar ke perubahan pendidikan yang telah dilakukan oleh bangsa Portugis sebelumnya. Belanda menganggap bahwa lebih baik mengembangkan agama Kristen Protestan daripada Katolik. Karena itu, beberapa sekolah didirikan di wilayah daerah yang terpengaruh agama Katolik dari Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama yang didirikan berorientasi pendidikan non-agama karena VOC berorientasi pada bidang ekonomi perdagangan. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta dan berkembang pada tahun 1622 dengan tujuan membentuk tenaga kerja yang terampil. Kemudian pada tahun 1695 ada 1057 murid yang telah mengikuti pendidikan di Maluku. Dan setelah 13 tahun kemudian berjumlah 3.366 murid yang mengikuti pendidikan di Ambon. Selain itu, sekolah juga dibangun di Timor dengan harapan mampu mengurangi pengaruh Portugis. Keadaan ini mulai mengubah ketika VOC membutuhkan tenaga kerja untuk pengembangan administrasi dan pengamanan. Oleh karenanya, di Batavia maupun di Jawa Tengah didirikan sekolah keterampilan berupa dagang, pelayaran, dan militer. Di sebelah sekolah Zending, kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar sampai tahun 1786. Pada abad ke-19, pendidikan kejuruan muncul dan abad ke-20 muncul golongan-golongan cenderik atau cendekiawan yang difasilitasi oleh Partai Sarekat Islam dan Indische Partai. Lulusannya tidak boleh berkarya di Indonesia. Maka pada tahun 1908 muncullah Partai Sarekat Islam, Indische Partai, dan Partai Nasional Indonesia. C. Sistem persekolahan di Indonesia abad ke-19. Sekitar tahun 1830, pendidikan di Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Yang keadaannya sama seperti zaman VOC. Sekolah kaum pribumi dibedakan dengan anak-anak Eropa. ELS adalah sekolah dasar pertamanya untuk kepentingan anak-anak Belanda semata. Ketika Van den Bosch menjadi komisaris jenderal, anak pribumi dibolehkan sekolah di ELS karena pelaksanaan sistem tanam paksa dan membutuhkan pegawai yang bisa menulis dan membaca dalam jumlah yang sangat banyak. Di Ambon, Manado, Magelang, dan Bandung terdapat sekolah yang berbahasa pengantar Belanda. Pemerintah kolonial memfasilitasi pendidikan istimewa untuk kaum priayi.
Aspek sosial budaya menunjukkan kaum elit pribumi semakin dekat dengan budaya orang Belanda dan memperkuat sistem budaya pengabdian. Misi Belanda berhasil dengan memanfaatkan hal tersebut. D. Karakter pendidikan dasar Indonesia abad ke-19. Belanda membiayai 3 sekolah dasar yaitu ELS, sekolah kelas 2, khusus untuk anak rakyat biasa, dan pengantar bahasa Melayu dan pelajaran Calistung atau sekolah kelas 1 untuk anak-anak Hindia Belanda dengan bahasa pengantar Belanda dan Melayu. Pelajaran Calistung adalah membaca, tulis, dan berhitung. Belanda mulai mengembangkan politik balas budi dengan gerakan humanisme semakin meningkat sehingga pribumi mempunyai kesempatan menempuh pendidikan. Guna perluasan sistem administrasi barat, sekolah kelas 1 diubah menjadi HIS atau untuk sekolah dasar pribumi dengan bahasa pengantar benda kurikulum sama dengan SDA di Belanda. Sementara sekolah kelas 2 dihapus karena dianggap beban pembiayaan dan sekolah desa naik status menjadi sekolah dasar yang mendapat subsidi dari pemerintah. Lulusannya bisa melanjutkan sekolah menengah namun terlebih dahulu harus sekolah sambung selama 2 tahun. Untuk anak Tionghoa disediakan HCS atau swadana dengan pengawasan dari pemerintah. Karakter pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia abad ke-19. Tahun 1912 didirikan sekolah tingkat menengah atau SMP dan atas atau AMS HBS tingkat SMA yang diberi nama MULO. Kemudian sekolah kejuruan tingkat menengah mulai dikembangkan, baik sekolah teknik, pertanian maupun perdagangan. Sementara untuk sekolah tinggi lebih didirikan lagi seperti Technische Hochschule atau ITB, Geneeskundige Hochschule atau sekolah dokter tinggi, Rechtshochschule atau sekolah hukum tinggi. Pendidikan zaman kolonial Belanda perkembangannya sangat lambat. Pendidikan rasialis kaum Bumiputra dibedakan dengan Belanda dan Cina yang diberi nama dualistis. Negara Jepang juga memberikan pendidikan lanjut Shotochu Gakko selama 3 tahun. Kata ini disebut SMP. Untuk pendidikan menengah SMA diberi nama Chugakko dan untuk pendidikan menengah kejuruan atau SMK yang diberi nama Kogyo Gakko ini diberikan selama 3 tahun. F. Karakter pendidikan kejuruan di Indonesia abad ke-19. Kaum pribumi mendirikan sekolahan untuk mengisi kelemahan pendidikan yang ada didapat dari lembaga sekolahan Belanda. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Mosyafei mendirikan sekolah kayu tanam atau INS dan Kiai Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah Muhammadiyah dan lain sebagainya. Manakala sekolah-sekolah tersebut semakin besar, kini mulai diawasi dengan ketat karena ditakutkan akan menjadi satu kelompok yang nanti menumbuhkan anti pemerintah dan dianggap membahayakan posisi kolonial Belanda. Sekolah kejuruan juga mulai didirikan di era kebangkitan bangsa dengan tujuan memberikan keterampilan pada masyarakat pribumi agar mampu bekerja keras dalam kehidupan di masa depan. G. Ciri-ciri pendidikan kolonial di Indonesia abad ke-19. Perkembangan pendidikan di masa kolonial Belanda ada 4 sifat yang menonjol, yaitu 1. Dualistis. Sekolah dibedakan untuk anak pribumi dengan anak Belanda dan Tionghoa. 2. Gradualis. Perlu status 100 tahun lebih Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lengkap dikarenakan pendidikan yang sangat lambat. 3. Konkordasi. Tahu kurikulum dengan sistem ujian dan disamakan dengan sekolah negeri Belanda. 4. Pengawasan yang sangat ketat, sifat-sifat tersebut merugikan kaum pribumi. Tapi pendidikan barat memberikan peluang kepada orang-orang pribumi untuk mengisi jabatan yang dicadangkan oleh bangsa Eropa. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan yang pertama. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.